Oke guys, balik lagi bersama gue. Jadi kemarin itu gue habis ngupload video tentang bagaimana cara gue untuk menjinakkan burung sogon dalam waktu 2 hari. Nah, video itu lumayan banyak juga tuh yang nonton, ada sekitaran 2000 orang dalam waktu 3 hari inilah. Nah, jadi kalau kalian pengen nonton videonya bisa langsung dicek di video sebelum ini ya. Nah, oke, karena video itu udah gue upload, nah gue langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penaikan birahi. Nah, di sini gue bakal jelasin cara yang paling efektif menurut gue ya, menaikkan birahi burung sogon. Nah, jadi ini adalah burung yang kemarin gue mau update dulu ya. Jadi burung yang kemarin yang gue jinakin. Nah, kemarin itu sempat gue pasang ring di kakinya warna merah dan gue ganti sangkarnya karena kemarin itu gue dapet tebok. Habis itu gue punya sangkar yang kecil kayak gini, gue cat lah sangkarnya. Akhirnya gue rapihin sangkarnya, jadilah sangkar yang kayak gini. Dan burungnya masih anteng juga, masih nggak begitu giras lah, giras mapan. Oke. Nah, sekarang gue bakal jelasin faktor-faktor yang bisa menaikkan birahi burung sogon. Nah, setelah itu nanti baru gue kasih tahu untuk perawatannya, rawatan hariannya. Jadi yang pertama itu adalah full ablak. Nah, kenapa full ablak? Karena menurut gue pribadi untuk burung bahan maupun burung rawatan yang nggak bunyi-bunyi ya, yang nggak bunyi-bunyi burungnya itu bisa melakukan cara full ablak karena memancing dia untuk bunyi lah. Nah, full ablak ini itu jadi gantungannya itu nggak diganti-ganti gitu ya. Jadi misalkan kalian punya sogon bahan, taruh di satu tempat itu terus sampai burungnya bunyi. Nah, itu bisa bukan mendongkrak sih, jadi melatih burung itu menjadi bunyi gitulah. Jadi memancing burung bunyi, dan kalau udah bunyi bakalan menaikkan birahinya gitu. Jadi logikanya kayak gitulah, jadi memancing burung itu bunyi. Nah, yang kedua ini adalah punya burung lebih dari satu. Jadi kalau lebih enak itu 3. Jadi sekalian ntar kalau udah bunyi kita sekalian untuk melatih mental. Jadi kalau misalkan kalian punya burung 3 gitu ya, lebih dari 1 atau lebih dari 2, itu bisa juga mendongkrak birahinya dia. Kenapa? Karena kalau kita naruh cantolan 3 gitu ya, dijejerin 3-3-nya gitu, cuma disekat, itu kan misalkan yang satu bunyi pasti yang satunya ikut kepancing untuk bunyi. Jadi untuk menaikkan birahinya itu bisa gitu, jadi mendongkrak birahinya si burung dengan cara ya kalian punya lebih dari 1 ekor, jadi buat dia pancingan lah, intinya pancingan. Ntar lama kelamaan dia burung bakal mapan dan bunyi gitu, mau bunyi. Oke, yang ketiga adalah menggunakan sogon betina. Nah, menggunakan sogon betina ini seperti ibaratnya untulan untuk burung sogon lah ya. Jadi kayak yang sering disebutkan untulan gitu bahasanya. Nah, jadi di sini ada 2 cara gitu ya untuk pakai sogon betina. Nah, sogon betina ini yang pertama adalah full tempel dari pagi sampai siang gitu. Contoh ya, ini contoh gitu. Dari pagi sampai siang di full tempel. Jadi bener-bener nggak disekat gitu ya, ditempel aja. Ntar lama-kelamaan burung sogon yang jantan itu bakal birahi gitu karena setiap hari dia ngelihat burung betina kayak gitu. Dan ada lagi yang kedua, itu caranya dengan menggunakan sogon betina yang udah gacor gitu. Jadi kalian bisa naruh sogon betina di dalam rumah, ntar sogon jantannya di luar gitu. Nah, sogon betinanya udah gacor kan, udah rajin bunyi, jadi dia bakal birahi lah. Jadi kalau mendengar suara sogon betina. Oke, jadi yang terakhir adalah faktor pakan. Nah, ini faktor yang ibaratnya paling efektif lah menurut gue untuk menaikkan birahi gitu. Jadi yang gue sebutkan yang tadi ini, yang dari awal itu adalah untuk proses menaikkan birahi ya, bukan emosi ataupun mental gitu ya. Jadi bukan, ini untuk menaikkan birahi khususnya. Kalau menggunakan pakan, kalian bisa menggunakan doping, itu paling cepet untuk menaikkan birahi menurut gue ya. Jadi kalau kalian ngelakuin full ablak terus harian udah full doping gitu atau vitamin penggacor burung, itu paling cepet untuk menaikkan birahinya. Karena kalau dari pengalaman gue pribadi, untuk menaikkan birahi burung sogon itu paling cepat, paling mudah itu dengan menggunakan pakan. Ya, dengan menggunakan pakan. Nah, pakan itu ya doping atau enggak vitamin burung. Gimana kalau nggak pakai doping bang, cuma pakai susu kental manis, sirup sama telur gitu? Itu kalau menurut gua kurang bagus itu untuk
menaikkan birahi burung sogon? Bisa, cuma butuh proses yang lebih panjang gitu ya. Jadi tapi tergantung lagi ke karakter si burungnya itu. Ya kalau misalkan yang gampang ngacor ya pasti gacor. Kalau mentalnya bagus, si burungnya dari awal mentalnya bagus ya pasti cepet gacor, cepet ngeleper gitu. Cuma kalau menurut gua kalau cuma pakai dari pakan racikan sendiri tanpa kita menggunakan doping atau vitamin lainnya, itu agak sedikit lama gitu. Kalau untuk burung sogon ini menurut pengalaman gue ya, jadi ya begitulah untuk burung sogon yang gue rawat hari-harian ini. Nah jadi kalau udah ngerasa ibaratnya burung kalian udah rajin bunyi, udah ngobrol-ngobrol, udah hampir udah mau ngeleper-ngeleper gitu ya, nah itu kalian bisa stop untuk penggunaan dopingnya itu, atau dikurangin takaran dosisnya gitu. Jadi untuk kalau udah birahinya udah ada, pasti kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, itu tahap melatih mental ataupun emosinya si burung gitu. Oke, jadi itu dia beberapa faktor atau perawatan untuk menaikkan birahi si burung sogon. Jadi kalian bisa ambil salah satu atau kalian bisa mix gitu ya. Jadi misalkan contoh, kalian full ablak, terus sorenya kalian tempel dengan betina, ntar malam dikerodong gitu, itu nggak apa-apa. Jadi kalian bisa mix ya. Nah jadi sebenarnya untuk menaikkan birahi burung sogon itu mudah gitu ya, nggak begitu sulit, ibaratnya tuh yang nggak sulit-sulit banget gitu untuk menaikkan birahi burung sogon, dan waktunya juga nggak memakan waktu lama gitu. Kalian paling lama itu kalau gue pribadi itu sekitaran 3 minggu, sebulan lah, 3 minggu sampai 4 minggu, sebulan, paling lama-lamanya itu sebulan. Untuk burung yang bener-bener susah banget dirawatnya itu sebulan, tapi rata-rata nggak nyampe sebulan untuk menaikkan birahi burung sogon. Yang ini aja tadi aja udah sempat bunyi gitu, udah sempat ngeriwik. Dan untuk pakannya ini gue menggunakan dextro ya, dextro 87 yang gue campur dengan nektar gue pribadi gitu, yang gue beracik sendiri gitu. Oke, lanjut ke perawatan harian. Nah untuk perawatan harian ini sebenarnya perawatan yang kalian bisa gitu. Jadi sebisa kalian untuk merawat si burung sogon ini. Jadi kalau misalkan contoh penjemuran, kalian nggak bisa jemur pagi, kalian bisa jemur siang apa sore, itu nggak masalah. Kalian bisa jemur di siang hari, kalau nggak di sore hari. Terus sauna, kalau kalian nggak bisa sauna pagi, kalian bisa sauna siang ataupun sore. Jadi lakukan lakukan perawatan yang kalian bisa tapi konsisten hariannya gitu. Jadi contoh ya, kalian ngeluarin burung di pagi hari, ntar siang dikerodong, ntar sore dibuka lagi gitu. Tapi itu lakukan yang konsisten gitu, jadi sebisa kalian lah. Nah kalau perawatan harian kalau gue jemur pagi itu nggak bisa. Gue jemur jam 9-an, jam 9 sampai jam 10 lah, antara jam segitu. Nah jam 10 gue baru jemur, setelah itu angin-anginkan, habis angin-anginkan ablak sebentar sampai jam 12. Nah jam 12 itu full kerodong sampai sore jam 5 atau jam 4 sampai jam 5 lah. Jam 4 buka kerodong, ntar jam 5 tuh kerodong lagi kayak gitu. Nah itu untuk proses penaikan emosi atau mental. Nah kalau misalkan untuk menaikkan birahi, gue ngelakuinnya itu full ablak. Jadi pagi jam 10 keluarin burung, jemur, angin-anginkan, udah sampai sore baru dikerodong kayak gitu. Jadi menurut gue pribadi, lakukan apa yang kalian bisa tapi konsisten hariannya kayak gitu. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini, dan gue udah cukup menjelaskan panjang lebar, dan gue juga nggak mau video ini lama-lama durasinya, karena ya biar kalian enak nontonnya gitu, nggak perlu nonton sampai lama-lama. Jadi kalau kalian yang belum jelas bisa di komen aja di bawah gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah pengalaman gue pribadi. Kalau kalian mau ngikutin ya nggak apa-apa, kalau kalian nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa. Itu adalah pengalaman pribadi gue. Jadi segitu aja untuk video kali ini tentang proses penaikan birahi. Oke, jadi kalau kalian suka dengan konten gue, bisa di like, bisa di subscribe, bantu terus konten ini, channel ini biar terus berkembang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.